Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Total keseluruhan kelas M sama O totalnya berapa ini? Kalau M berapa M biasanya hadir? Soalnya di sini belum naik, belum turun, sudah 45 ya berarti sama Muhammad Iqbal. Dilanjut aja ya, nggak apa-apa. Soalnya belum bertambah gitu dari tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas pertemuan keempat ya, satu-satu Ibu bahas. Kali ini Ibu akan membahas metode fintech namun menggunakan teknik M. M itu adalah maksima. Ya, karena maksimasi ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil keputusan melihat pemecahan solusi permasalahan yang terjadi dari kemampuan manajerial, di mana untuk mengetahui tujuan akhir perusahaan, yaitu laba yang optimal. Nah, di sisi lain, kita perhatikan, ternyata tujuannya di sini ada solusi linear programming. Dalam linear programming ini kan dibagi menjadi dua nih ternyata. Ada yang primal, ada yang dual. Nah, ternyata dalam hal ini metode simplex dari primal itu di sini ada Rn. Rn itu adalah batasan keseluruhan jenis yang kemarin Ibu ceritakan bahwa di dalam linear programming ada batasan-batasan untuk mengetahui keseluruhan batasan. Berarti di sini artinya BSS itu adalah awal dikatakan layak atau tidak dilihat dari slack. Nah, nilai slack ini itu mempengaruhi dari keseluruhan berdasarkan batasan. Di sisi lain, kita melihat batasannya itu adalah sama dengan. Berarti kalau sama dengan, kita melihat variannya itu berbasis variabel slack. Nah, berarti solusinya seperti apa yang akan dikeluarkan dari variabel awalnya. Nah, namun kita melihat variabel pembatas apakah lebih besar dari sama dengan, atau bisa juga berawal karena ruasnya berharga minus. Nah, tergantung dari persamaannya kita perhatikan. Oke. Nah, di sini metode simplex primal. Nah, kita menggunakan awalnya kita metode simplex primal dengan contohnya, salah satu persamaannya itu adalah 3x1 ditambah 2x2 lebih dari sama dengan 18. Nah, artinya di sini perhatikan dari kanan ke kiri 3x1 minus 2x2 kurang dari sama dengan minus 18. Nah, itu di sini ya. Karena apa? Minus, karena otomatis dari kiri ke kanan. Ya, jadi minus, minus, minus. Lebih dari sama dengan, berarti kurang dari sama dengan. Paling kecilnya itu adalah minus 18. Kemudian minus 3x1 minus 2x2 ditambah, ya kan, S3. Nilai slack S3 itu. Sama dengan minus 18. Namun di sini kan kita perhatikan, minus ini sehingga tidak bisa menjadi basis awal. Karena nilainya minus, otomatis tidak bisa dikatakan basis awal.
konotasinya kita perhatikan menambahkan variabel buatan. Berarti kalau variabel buatan kita lihat nih solusi akhirnya dari artificial variable. Tapi fungsi tujuannya seperti apa? Nah, dari metode sinteks primal yang akan kita kaji, ternyata dalam sinteks primal itu dibagi menjadi dua kan. Nah, dua metode dalam hal ini penggunaan penalti diantaranya adalah metode M dan dua tahap. Nah, kita akan membahas ini metode M dulu. Metode M maksimasi. Ya. Contohnya adalah maksimal dari laba. Berarti kalau maksimal laba, Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Berarti nilai laba optimalnya adalah nilai Z-nya. Dengan batasan X1 kurang dari sama dengan 4. Nah, 2x2 kurang dari sama dengan 12. 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Kita yang ditanyakan berapakah x1 dan x2 apabila lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita melihat bentuk metode M dari maksimasi. Contohnya yang tadi 3x1 ditambah 5x2 ditambah. Nah, ini persamaan ya. 0s1 ditambah 0s2. Berarti kalau 0s1 itu dianggaplah 1. Kalau 0s2 itu 2. Tapi kalau udah ada angka 0 ini berarti 0 nilainya. Tapi kalau yang begini adalah 1, ini 1. Tapi kalau udah ini 0, 0 berarti 0. Tapi kalau di sini 1, kalau S1, S2 begini berarti angkanya 1, 1. Ya. Dikurangi MR. MR itu adalah batasan dari nilai R. Batasan dari nilai R, R3. Nah, berarti di sini dengan batasan X1 ditambah S1 sama dengan 4. Nah, kita lihat 2x2 ditambah S2 sama dengan 12. Berarti di sini X1 sama S1, X2 sama S2. Nah, X1 ditambah 3x1 ditambah 2x2 itu adalah ditambah S3 sama dengan 18. Nah, berarti yang dicari itu adalah X1, S2, S1, S2, dan R3. Berarti lebih dari 0. Nah, lakukan substitusi. Oke, lakukan substitusi berarti kan di sini 18, ya kan? Tulis di sini 18. Persamaan X1 dan X2. X1 ya kan, X1 3x1 18 itu ditambah ya kan 2x2. Berarti perhatikan di sini 3x1 dikurangi 2x2 yang persamaannya adalah R3. Ya. Oke, perhatikan. Nah, kita fokusnya adalah bagaimana caranya. Langkah udah kan substitusi sudah, kita kedua masukkan ke dalam persamaan Z. Nah, artinya ketika masukkan persamaan Z, kita perhatikan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 0x1 ditambah 0x2. Nah, ini kan persamaannya di sini nih. 3x1 tambah 5x2 ditambah 0x1 ditambah 0x2 ternyata dikurangi MR3. Nah, berarti notabene, berarti di sini sudah ada MR3. Berarti datanya masukkan yang tadi, dikurangi M. M ini yang masih dikaji. Ya. M-nya. Kemudian nanti nilai R-nya masukkan dari nilai ini. Masukkan ke sini. Nah. Kemudian baru bagaimana nilai Z-nya? Berarti di sini. 3x1 kali M. 3M ditambah, ya kan? 3x1 ditambah 3 kurung tutup x1 karena di sini x1 dan x1 ditambah, perhatikan di sini 2 dikali m di 2m dikurangi 5. Kita lihat kenapa dikurangi, berarti otomatis fokusnya karena minus di sini ya. 5
X2 berarti di kurung tutup berarti X2. Karena di sini X2. Ya. Kemudian lanjut ditambah 0S1 ditambah 0S2. Dikurangi 18. 18 itu dari sini. Nah, perhatikan lagi. Berarti di sini datanya dari kanan ke kiri berarti min dong. Z minus ini masukin 3M plus 3 kurung tutup X1 masukin. Berarti di sini juga dari plus jadi min, ya, dari kanan ke kiri. 2M dikurangi 5 kurung tutup X2 dari plus ke minus 0S1 plus ke minus 0S2 sama dengan minus 18M. Nah, bagaimana untuk kita mencari iterasi dari maksimasi? Oke. Bentar. Dibesarkan dulu. Oke. Kita melihat iterasi dari maksimasi, tentunya kita melihat batasannya, batasan dari maksimasi tersebut dong, ya kan? Nah, kita melihat Z itu nilai mutlak dari dua variabel. Kita perhatikan di sini adalah 1. Oke. Kita lihat dari yang namanya X1. X1 adalah minus 3M min 3. Ini. Minus 3M plus 3 X1. Kemudian X2-nya minus 2M min 5 X2. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan lagi. Solusinya, oke, solusinya di sini minus 18. Tapi solusinya adalah minus 18. Oke. S1, perhatikan di sini. S1, X1-nya 1, S1-nya 1. Kemudian sama dengan 4. Nah, X1-nya 1, S1-nya tadi 1. Terus solusinya 4. Nah, oke, ketemu ya. Sekarang S2. X2-nya 2. S2-nya 1. Solusinya 12. 1, X2-nya 2. S2-nya 1. Sebentar. Kemudian solusinya 12. Kemudian ke R3. X1-nya 3, X2-nya 2, R3-nya 1. Sama dengan solusinya 18. Jadi X1-nya 3, X2-nya 2, R3-nya 1, solusi 18. Oke. Nah, kita perhatikan. Berarti di sini, di sini kita lihat persamaan X2. Persamaan X2. Berarti X2-nya masukkan datanya minus 2M min 5. S1-nya berarti yang plus. Ya kan? Berarti kalau yang plus, berarti kalian lihat persamaannya yang plus. Ya. Berarti otomatis 3M plus 3. Tadi kan min. Ya. Berarti kalau misalkan di sini adalah plus. Ya. Kemudian perhatikan lagi, ternyata di sininya kan tidak ada 0 dan 0. Ya. Berarti kalau min 6 itu artinya adalah min 2 dikali 3 adalah min 6. Ditambah 3 tambah 3 berapa? 6. 6 dikali 2. Enggak pakai min. Berarti berapa? 12. Ya. Nah, itu cara. Bagaimana Bu untuk mencari X1 yang ini? X1 ini lihat ke S1. X1-nya berapa? 1. Masukin 1. S1-nya berapa? 1. Masukkan 1. Solusinya berapa? 4. Masukkan 4. Bagaimana Bu dengan S2? S2-nya sama. Masukkan datanya X2 ke X2, 2. Ya. Kemudian 1, 1, 12, 12.
Bagaimana untuk kita cari solusi R3? Nah, berarti R3 itu yang perlu diperhatikan adalah kalian lihat X2-nya dulu, 2. Ya, X2-nya itu 2, berarti kalau misalkan min 3, ya, ditambah 2 ditambah 1, berapa? 3. Jadi hasilnya berapa? 0 dong ya. Berarti min 3 ditambah 3, 2 ditambah 1, hasilnya 0. Paham ya sampai sini? Kenapa X1-nya adalah 0? Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian di sini kalian perhatikan lagi. 2-nya turunkan ke bawah. Ya. Tapi kalau misalkan min 3 itu adalah artinya dapat dari mana? 0 dikurangi 3 adalah min 3. Berarti turun 0, turun 1. Nah, berarti notabene kalau misalkan kita perhatikan 18 dibagi 3. Berapa 18 bagi 3? 6. Nah, masukkan datanya 6. Nah, ini baru iterasi itu baru 0 sama 1 nih. Ya kan? Ternyata ada iterasi selanjutnya. Nah, iterasinya itu sampai 3. Perhatikan di sini. Kita melihat Z mutlak itu adalah 1. Ya kan? Di sini X1, X2. Nah, gimana dengan S1? Nah, S1 kan di sini perhatikan yang S1. Sebentar. S1 di sini. Berarti nilai yang Z-nya. Sebentar. Nilai yang Z-nya berapa di sini? Oke. Di sini kalian lihat. Berarti di sini nilai Z-nya 3 kali 3 adalah 9. Kenapa? Kenapa di situ minus? Karena di sininya pernya itu adalah per 2. Di depannya adalah minus. Jadi 9 per 2 itu minus. Gitu. Masukin ke sini. Masukin ke sini datanya. Kemudian di sini 0. Nah, di sini R3. Nah, R3. R3 dapat dari mana? Ini perhatikan. 5 dikurangi 3 berapa? 2. 2. 2 ya? 2. 2 dikurangi 2. 0. 2 dikurangi 2 berarti 0. Kenapa menghilang? Saya hilang. Sebentar. Nah, berarti kan 5 dikurangi 3 tadi 2 kan? Ya. 2 dikurangi 2, 0. Berarti depannya kan habis tuh angkanya. Jadi tinggal apa? M-nya doang. Ya. Bentar. M. Ditambah. Nah, di sini perhatikan. 5 per 2. Berarti nilai 5 ini dibagi 2. Oke, perhatikan di sini. Ditambah 5 dibagi 2. Ya. Kemudian, untuk mencari solusi, sebentar, ibu pindahkan dulu. Untuk mencari solusi, ini 27 dari mana? Perhatikan di sini. Dilihat dari, sekarang ibu tanya nih, 6. 6 dikali 3 berapa? 18. 14, bentar. 18, ya. Nah, nanti 18, ya. 6 dikali 3, 18. Ya. Dikali 3 berapa? Dikali 3 berapa? Berapa? 6 kali 3, 18 kan? Kali 3, bagi 2. 54 kan? Kali 3, 54. 28 bukan, Bu? 28. 54. Jadi berapa? 54.
kali 3 bagi 2, berapa hasilnya? 28 bukan? 27. 27 atau 28 nih? 27. Oh, 27. Oke. Lanjut ya. Aduh, kok hilang lagi? Oh my God. Oke. Bentar. Mati nyala. Bentar ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Ketikkan lagi di sini. X1. Kita lihat di sini nih. X1. Kita lihat X1 tuh X1 1, S1 1 ya, sama solusi 4. X1 1, S1 1, solusi 4. Ya, dipindahkan saja itu. Ya. Kemudian kita melihat dari yang namanya S2. Ya. S2 itu kaji nilainya dari mana? Ya kan? Kita lihat S2-nya. Kita melihat di sini S2-nya ya. Oke. S2-nya ini adalah tinggal 1 ditambah 2 adalah berapa? Berapa 1 tambah 2? 3. Nah, kemudian S2-nya, ya, S2-nya di situ ada berapa S2-nya di situ? 1. Nah, berarti 1 ditambah, berarti 1 masuk sini. Tadi kan 1 ditambah 2 hasilnya 3. Ya kan? S1, S2-nya adalah 1. Berarti kan di sini S2-nya adalah 1. Nah, berarti perhatikan R3. R3-nya, perhatikan di sini. R3-nya adalah 0 dikurangi 1. Ya, berarti min 1. Nah, ini untuk mencari 6, berarti lihat ke ini tuh. Untuk mencari nilai 6 yang ini, lihat X1 ke S2. Nah, ini. 12 dibagi 2 berapa? 6. Berarti masuk nilai 6 di sini. Ya, 12 bagi 2 adalah 6. Nah, kemudian kita mencari yang namanya X2. Nah, perhatikan di sini. Mencari X2. Perhatikan di sini X2-nya adalah berarti 2 dikurangi 1 sebentar. Nah, mencari X2 ya. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kemudian X1-nya S1 dibagi X2. Perhatikan. S1 dibagi X2 berarti min 3 dibagi 2. Kemudian S2-nya adalah 0. Kemudian selanjutnya kita melihat R3 1 dibagi 2. Ya, berarti 1/2. 1/2. Nah, untuk mendapatkan 3 itu dapat dari mana? Ya. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, bagaimana untuk mencari iterasi yang terakhir untuk menemukan nilai maksimumnya? Maksimasinya. Oke. Kita lihat di sini. Nilai Z-nya. Nilai Z-nya kan kita tahu nilai maksimasi itu adalah 1. Ya. Kemudian kalian perhatikan lagi. Jadi kalian perhatikan lagi untuk mencari yang namanya S1. Jadi S1 kita masih belum diketahui. Nah, kita lihat nih S2-nya. Bagaimana untuk mencari S2? Berarti kalau misalkan mencari S2, itu tinggal nilai 5. Ya kan? Nilai 5 dikurangi 2 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 3/2. Nah, kalau mencari yang ini nilai M nih. 9 ditambah 5 berapa? Berapa? Min 9 ditambah 5. Min 4. Ditambah
ditambah, nah dari 4 tadi ditambah 4, ditambah 2, 4. Jadi min 4 ditambah 4 jadi berapa? Min 16. Min 4 ditambah 4. 8. 0. Masih diketahui dong, masih diketahui nilainya apa. Jadi masih lambang ya kan. Lambangnya berarti apa tadi nilainya M, masih belum diketahui kan. Ditambah 9 dikurangi 5 dibagi ya 2 dikali 2 ya. Jadi hasilnya adalah M plus 1. Karena 9 dikurangi 5 berapa? 4. Dibagi 4. 1. Lanjut plus 1. Ya. Kemudian untuk menghasilkan 6 itu dari mana? 6 itu adalah nilai 27 ini dibagi ya 9 per 2. Ini hasilnya adalah 6. Nah, bagaimana untuk X1? X1 lihat aja di sini datanya, ya kan? Di sini datanya adalah X1 datanya adalah kita perhatikan 1, masukkan nilai 1-nya. Kemudian dari X1 itu kita melihat dari min 1. Min 1 karena 0 dikurangi 1. Ya, hasilnya min 1. 4 dikurangi 1 adalah 3. Oh my God. Oke, jadi min 1 per 3. Ya. Kalau misalkan yang ini, ya kan, yang untuk X1-nya, berarti kalau yang untuk X1-nya tinggal 1 per 3. Berarti 1 ya. Dibagi, berarti 4 dikurangi 1, 3. Seperti itu. Berarti kan dilihat dari angkanya tersebut. Ya. Tadi kan di sini, perhatikan, di sini kan sudah ketahuan nih X1-nya ya kan. Nah, namun belum selesai. Kita melihat 2 itu dari mana? Berarti lihat X1. 4 dibagi 1 tambah 1 berapa? 2 kan? Jadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2.
Apa nunggu aja? Nggak apa-apa, dilanjut aja, Bu. Nggak apa ya. Bentar. Tinggal sedikit lagi. Cuma ini doang. Nah, oke. Nah, di sini tadi kan kita perhatikan, berarti otomatis dilihat dari nilainya kan, nilainya dari S1 tadi. Sekarang S2 ini menuju S1. Gitu. Jadi kalau misalkan S1, S2, gitu. Tapi di sini S1, S1. Nah, notabene di sini kita perhatikan nilai dari nilai 1. Jadi 1 ini artinya adalah 6. Ya, nilai 6 ini dibagi 2. 2 itu 1 tambah 1. 6 dibagi 2. Kemudian dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, kalau yang nilai ini adalah 1 dibagi 3. 1 dibagi 3. Kalau yang ini min kan, jadi min 1 per 3. Nah, hasilnya kenapa ini bisa 2? Gitu. Hasilnya kita lihat, diperhatikan lagi bahwa nilai 3 tersebut 3 ya kan dibagi, ya 3 yang ini maksudnya, 3 ini dibagi 3 per 2 ya kan, hasilnya adalah 2. Nah, berarti notabene di sini bagaimana caranya untuk mencari X2. X2 kan disebutkan nilai berapa di sini? 1 kan, masukkan ke bawah 1. Nah, kalau 0 itu kan adalah S2 ya dikurangi R3 ya. S2 itu dikurangi R3. Jadi otomatis di sini nilainya adalah 0 karena kita nggak tahu nih, kita perhatikan di sini. Jadi kalau misalkan di sininya adalah di sini kan S2 kan di sini 0 ya. Jadi otomatis kita melihat 0 berapapun kita bandingkan dibagi berapapun berarti adalah 0 misalnya dikurangi. Dikurangi. Tapi kalau misalkan sini 0 berarti S2 dikurangi R3 berarti kalau misalkan 0 dikali 1/2 juga kan hasilnya berapa? Berarti kan nggak mungkin, pasti minus kan? Berarti 0 dibagi 3/2 min 3/2 berarti 1 harusnya. Berarti S2 ke S1 bentar ya. S1. Oke. Kemudian diperhatikan lagi bahwa di sini setengah ya kan dikurangi 0 setengah. Setengahnya dimasukkan ke bawah. Kemudian nilai 6 itu didapat dari mana? 3 dibagi nilai 3 ini nih dibagi ya 0,5. 0,5 itu setengah dari sini. Jadi 3 dibagi 0,5 hasilnya adalah 6. Oke. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini ada pertanyaan nggak dulu? Halo? Ada pertanyaan kah? Cukup paham? Oh ya, untuk materi ini, Ibu minta latihan karena lumayan tingkat kompleksitasnya. Jadi nanti kalian latihan di folio bergaris. Wajib pakai pulpen warna biru. Nanti difoto dalam bentuk JPG. Nanti linknya Ibu kasih tahu. Kira-kira dikirim kemana untuk minggu depan. Ya, bukan sekarang, tenang aja. Tapi jangan sampai dadakan ngerjainnya. Karena kalian dapat ilmunya sekarang, ngerjainnya minggu depan takut lupa. Paham ya? Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Ya Allah gak ada, Bu. Oke, tapi pinter-pinter ya. Berarti minimal harus 100 ya, ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Ibu
Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.